KRI bantu pertolongan kapal MV Indian Partnership alami kebocoran di Raja Ampat. Terkendala jaringan, penginputan sirup di setiap OPD tertunda. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 28 April 2023. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya April Yanikbur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kapal MV Indian Partnership yang mengalami kebocoran di perairan Misol berada di kedalaman di atas 30 meter dan dipastikan tidak merusak terumbu karang Raja Ampat. Pihak instansi terkait yang terdiri dari KSOP, TNI Angkatan Laut, Basarnas, Polair Karantina Kesehatan Pelabuhan Sorong, dan Bea Cukai sudah melakukan peninjauan ke lokasi kapal MV Indian Partnership yang mengalami kebocoran di perairan Misol, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Berdasarkan keterangan nahkoda kapal yang bernama Manis Kumar, kapal MV Indian Partnership berbendera Inggris dalam pelayaran dari Australia ke Cina membawa muatan bauksit sebanyak 178.087 ton. Kapal mengalami kebocoran pada bagian lambung kanan haluan kanan kapal. Sehingga untuk memastikan keselamatan kapal dan ABK, Nakoda memutuskan untuk lego jangkar di perairan Misol pada Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 04.09 waktu Indonesia Timur. Menurut JC Julita Piris, saat ini kondisi 22 ABK telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim karantina kesehatan. Mereka dinyatakan dalam keadaan sehat. Pihak KSOP kelas 1 Sorong telah mengeluarkan izin survei underwater untuk melakukan survei di lambung kapal dan di bawah kapal sehingga bisa diketahui apakah terumbu karang mengalami kerusakan atau tidak. Hari ini sudah dikeluarkan izin untuk survei underwater. Jadi dari KPP sehingga nanti ada petugas yang turun itu survei survei lambung kapal dan di bawah kapal sehingga bisa diketahui apakah merusak terumbu karang atau tidak. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi kami tidak bisa memberikan statement bahwa itu rusak atau tidak. Sementara itu, Komando Lantamal 14 Sorong Laksamana Permata TNI Denny Prasetyo memastikan posisi kebocoran kapal berada di kedalaman di atas 30 meter dari dasar laut. Sesuai peta di lokasi tersebut tidak ada terumbu karang, tetapi di bawah dasar adalah pasir. Ini kebocorannya di kedalaman di atas 30 meter dengan gerak yang sekitar 14-19 meter ya. Ini saya kira mungkin masih aman ya. Kemudian dasar laut yang kita lihat di peta itu adalah pasir sehingga mungkin tidak mengganggu usaha atau terumbu karang yang di sekitar itu masih daerah sekitar 4 meter dari arah peta. Jadi saya kira masih aman. Mudah-mudahan tidak. Terima kasih. Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Koarmada 3 kerahkan KRI Mata Bongsang 873 untuk membantu pertolongan kapal MV Indian Partnership berbendera Inggris yang mengalami kebocoran di perairan Misol, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kapal MV Indian Partnership bermuatan bauksit dan 22 anak buah kapal ABK dari negara asing mengalami kebocoran pada Minggu 23 April 2023 di perairan Misol, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Puluhan ABK yang diketahui WNA yang berasal dari India, Rusia, Myanmar, Ukraina, Turki, Cina, dan Vietnam dilaporkan dalam keadaan selamat.
Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi memerintahkan unsur Koarmada 3, salah satunya adalah KRI Mata Bongsang 873, untuk menuju lokasi kapal dan melaksanakan pertolongan dan pengamanan lokasi di mana kapal MV Indian Partnership mengalami kecelakaan laut. Pang Koarmada 3 menjelaskan MV Indian Partnership sebelumnya bertolak dari Australia menuju Cina dengan muatan bauksit sejumlah 171.087 ton. Awalnya ABK MV Indian Partnership baru menyadari kapal diduga mengalami kebocoran pada tanggal 23 April 2023 dan pada saat itu ABK tidak merasakan benturan terhadap badan kapal. Lebih lanjut, kata Pangko Armada 3, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan unsur terkait untuk bersinergi dalam penanganan kejadian tersebut dengan kantor KSOP Sorong, Bea Cukai, Karantina Pelabuhan, serta agen kapal MV Indian Partnership yang berada di Indonesia. Hingga hari kelima, kondisi kapal terlihat posisi air laut mendekati badan kapal. Pihak agen di Indonesia meminta persetujuan diving clearance Dati Harbor Master KSOP setempat agar dapat menurunkan ABK untuk menyelam memeriksa badan kapal yang mengalami kebocoran. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, terkendala jaringan internet, sistem informasi rencana umum pengadaan di Provinsi Papua Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Bapeda Papua Barat, Melkias Wiryunusa, saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat 28 April 2023. Kepada semua pimpinan OPD diingatkan agar penginputan sirup agar dapat segera diselesaikan. Walaupun saat ini terkendala dengan jaringan, dari 47 OPD masih sekitar 28 OPD yang belum menginput data tersebut. Penginputan sirup diharapkan segera untuk diselesaikan. Memang ini ada terkendala dengan sistem, tapi kami berharap ini bisa diinput segera. Tadi malam kalau tidak salah informasinya malah jadi 28 yang belum. Kami di Bapeda juga teman-teman sudah menginput, tetapi akan kesulitan dengan konektivitas internetnya seperti itu. Mudah-mudahan rencana untuk terintegrasinya sistem sirup dengan SIPD ini bisa tersambung sehingga begitu dokumen anggarannya ada, itu sudah bisa langsung link diambil di sistem sirup seperti jadi tidak ada penginputannya 2 kali, karena penginputannya cukup lama seolah-olah menginput perencanaan yang baru. Diharapkan sistem informasi rencana umum pengadaan dapat terintegrasi dengan sistem informasi daerah, sehingga ketika dokumen anggaran sudah ada, maka semuanya dapat terkoneksi dengan mudah. Diharapkan OPD terkait yang mengatur tentang koneksi internet di perkantoran gubernur dapat memperhatikan kualitas internet, sehingga dapat mendukung jalannya program pemerintah Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kepada setiap pegawai di setiap OPD agar harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kantor. Hal ini dilakukan agar kebersihan dimulai dari sekitar tempat kerja. Pesan kebersihan disampaikan PLT Kepala Bapeda Papua Barat yang juga sebagai asisten 2 Setda Papua Barat, Melkias Wiryunusa. Saat memimpin apel pagi tadi, hal tersebut diingatkan karena terlihat saat ini suasana halaman perkantoran Gubernur Papua Barat sudah tidak terawat dengan baik. Disampaikan kepada Biro Umum Setda Papua Barat agar mengaktifkan pihak ketika untuk perawatan halaman sekitar perkantoran Gubernur Papua Barat. Perhatian juga bagi semua OPD agar dapat membersihkan halaman sekitar kantor. Terlebih khusus, kebersihan harus difokuskan pada pintu masuk kantor gubernur, sehingga wibawa kantor gubernur dapat terus dijaga. Di lingkungan kantor gubernur ini berulang-ulang kita ingatkan sebenarnya, cuma proses pekerjaannya itu harus dikasih ke pihak ketiga, itu sehingga harus lewat proses dan lain-lain. Tapi ini mohon nanti perhatian dari Karo Umum ya, nanti lihat dan
kita di masing-masing di masing-masing OPD minimal lingkungannya yang kita perhatikan, tetapi juga nanti kita juga lihat mulai dari jalan masuk sana, masuk bawah, dari itu juga kita perhatikan juga dari atas. Kadang-kadang rumput juga cukup tinggi sampai kita tidak bisa lihat ke sebelah. Gitu. Ini jadi hal ini diserahkan kepada kita supaya kita cinta lingkungan, kita cinta kebersihan, lalu bahwa ini rumah kita begitu. Jadi jangan karena ada uang terus kita bersihkan maksudnya, tapi dengan hati kita kerjakan itu, seperti itu. Untuk menjaga kebersamaan, diharapkan hari Jumat berikutnya akan dilaksanakan kerja bakti bersama. Diharapkan seluruh aparatur sipil negara dapat hadir membawa alat kerja bakti agar proses kerja bakti dapat berjalan hingga selesai. Dan nanti kita sampaikan untuk hari Jumat kita kerja bakti bersama di hari Jumat depan. Pokoknya ingat hari Jumat depan kita kerja bakti. Dengan adanya kebersamaan dalam menjaga kebersihan perkantoran Gubernur Papua Barat, diharapkan menambah semangat kerja ASN dalam melaksanakan pekerjaan melayani masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, ekonomi, sosial budaya, Hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, puncak arus balik penumpang angkutan laut melalui armada kapal PT Pelayaran Indonesia Persero, KM Sinabung dari wilayah barat belum terlihat signifikan. Diperkirakan puncak arus mudik balik di Manokwari baru akan terjadi pada tanggal 5 Mei 2023 dengan kapal Gunung Dempo. Pantauan TVRI Papua Barat, Jumat siang di Pelabuhan Laut Manokwari, puncak arus balik penumpang belum terlihat memadati pelabuhan. Kapten KM Sinabung, Romi Ice, kepada media ini mengatakan, setelah keluar dari Surabaya pada Minggu kemarin hingga melewati Makassar dan Pelabuhan Bau-Bau, jumlah penumpang yang akan kembali setelah Lebaran belum begitu terlihat. Dikarenakan KM Sinabung sendiri baru keluar dari Surabaya pada saat Lebaran, sehingga penumpang yang akan balik belum begitu signifikan. Romi menambahkan, setelah berlayar menuju Jayapura, nantinya kapal Sinabung langsung bertolak menuju Surabaya dan tidak mengangkut penumpang. Karena kapal akan digunakan untuk event KTT ASEAN yang dilaksanakan di Pelabuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapal Sinabung ini kebetulan kita berangkat dari Surabaya pas Hari Raya Idul Fitri ya, jadi penumpang yang dari Surabaya juga yang naik juga tidak nyampe 100, terus Surabaya Makassar juga naik sedikit aja nggak nyampe 150, nggak nyampe lagi. Terus selanjutnya sampai Bau-Bau yang biasa kantung penumpang yang banyak naik di Bau-Bau, seharusnya yang harus balik itu banyak di Bau-Bau juga karena masih H+2 dari Bau-Bau juga tidak ada, cuma sekitar 150 orang yang naik.
Sementara itu, Kepala Operasional Pelni Cabang Manokwari, Rahmat menyebutkan, puncak arus balik di Manokwari diperkirakan baru akan terjadi pada tanggal 5 Mei 2023. Kapal Gunung Dempo dari wilayah barat menuju wilayah timur. Di KM Gunung Dempo ya, yang diambil dari Pulau Jawa, terutama home base-nya kan dia dari Tanjung Priuk menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau hingga ke Papua. Kemungkinan besar itu tanggal 5. Tanggal 5 Mei ya? Tanggal 5 Mei KM Gunung Dempo rencana tiba di Manokwari. Itu diprediksi penumpang berapa sih? Kemungkinan besar di angka 1.000 lah. 1.000 hadir di ini karena posko kan berakhir di tanggal 8. Sampai dengan H+5 terhitung arus mudik Lebaran 2023 kemarin, penumpang yang keluar dari Manokwari sebanyak 7.800 orang. Sementara arus balik untuk kapal Labobar dari KM Sinabung yang sudah balik ke Manokwari sebanyak 1.300 orang. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Distrik Manokwari Selatan dan Tanah Rubu hari ini melaksanakan musrenbang tingkat distrik guna merumuskan dan mengusulkan program pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2024. Kamis kemarin musrembang tingkat distrik dilaksanakan oleh Distrik Warmare dan Pravi. Hari ini Distrik Manokwari Selatan dan Tanah Rubu juga melakukan musrembang tahun anggaran 2024. Musyawarah rencana pembangunan dibuka Wakil Bupati Edi Budoyo yang dihadiri Wakil Ketua DPRD, Forkopimdis, OPD terkait, lurah serta para kepala kampung dari distrik masing-masing. Kepala Distrik Manokwari Selatan, Melani Sayutan, dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah. Sehingga musrembang telah dilakukan di tingkat kampung dan juga kelurahan. Dalam musrembang tingkat distrik akan difokuskan pada dua hal, yakni penanganan stunting dan masalah kemiskinan ekstrim. Kami akan melakukan dua kegiatan, yaitu percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Dua poin ini yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2024. Sedangkan menyangkut dengan kegiatan-kegiatan fisik, tetap saja kami akan mengajukan atau mengusulkan dan nanti itu diterima oleh Bapeda Kabupaten Manokwari. Harapan kami yang pertama, untuk semua usulan yang sudah dibahas dan disepakati pada tingkat kampung, kelurahan, dan distrik, yang menjadi skala prioritas dapat diserap dan dimasukkan dalam program kerja OPD teknis. Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo yang hadir mewakili Bupati dalam sambutannya mengatakan, musrembang yang berlangsung bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan di tahun 2024. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat diharapkan berpartisipasi memberikan masukan guna pembangunan di tingkat distrik. Tahun ini untuk menyusun perencanaan pembangunan tahun depan, tahun 2024. Oleh karena itu, pemerintah distrik, kampung, kelurahan, pamuskam, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi memberikan masukan dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan di tingkat distrik. Lebih lanjut disampaikan, selain program prioritas percepatan penurunan angka stunting dan masalah kemiskinan ekstrim, fokus pembangunan tahun 2024 harus dilakukan juga, yakni penguatan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi pilkada dan pemilihan presiden, serta peningkatan infrastruktur dasar, serta perekoi dalam menunjang sumber daya manusia. Hasil musrembang tingkat distrik selanjutnya akan disinergikan dengan rencana program kerja OPD, sehingga akan dilakukan pembahasan dalam forum OPD dan kemudian dilanjutkan dalam musrembang tingkat kabupaten. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Membuka Musrenbang Otsus, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, berharap adanya pemikiran positif dari setiap komponen masyarakat dan dapat disusun dalam program positif yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat. Dalam rangka menyusun kebijakan program yang akan didanai melalui dana otonomi khusus pada tahun 2024 mendatang, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua Barat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus, rencana dan anggaran program Se-Papua Barat tahun 2024. Dengan tema pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang didukung oleh penguatan daya saing sumber daya manusia melalui optimalisasi otonomi khusus. PLT Kepala Bapeda Papua Barat, Melkias Wirinusa, dalam laporannya mengatakan, kegiatan Musrembang Otsus tahun 2023 akan menjadi kebijakan dalam penyusunan anggaran dan program di tahun 2024 melalui sinkronisasi, sasaran makro, program strategis provinsi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta bertujuan melibatkan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di Tanah Papua. Kesepakatan Musrembang Otsus tahun 2023 akan menjadi pijakan dalam penyusunan rencana anggaran dan program atau RAP sumber pendanaan Otsus yang akan menjadi bagian dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024 melalui sinkronisasi sasaran makro pembangunan, program strategis provinsi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. B. Tujuan pelaksanaan Musrembang Otsus adalah untuk mewujudkan pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dalam sambutannya mengatakan, momen Musrembang Otsus bertujuan memberikan kesempatan kepada komponen masyarakat untuk memberikan masukan dan juga gagasan terbaik untuk pelaksanaan program otonomi khusus di tahun 2024 mendatang. Ada pikiran-pikiran dari mama-mama dorang, dari bapak-bapak dorang, dari adik-kakak dorang, dari para anak muda kita yang sekarang menjadi dunia mereka ya, dengan cara berpikir milenial yang luar biasa. Itu kita coba rumput bersama dan mari kita coba susun dalam berbagai-bagai program-program, usulan-usulan kita nanti kepada pimpinan di pusat apa yang kita mau kerjakan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Jadi kita dengar nanti dari beberapa narasumber, beberapa masukan-masukan, ya, pendapat-pendapat, bahkan beberapa hal yang menjadi catatan penting dari para narasumber. Nanti kemudian kita bahas bersama, dan kemudian menjadi buah pikir bersama. Kita satukan di dalam kehadiran kita bersama dalam Musrembang ini untuk bawa, kita antar bersama. Maka 20 tahun ke depan kita membangun tanah ini. Musrembang Otsus tahun 2023 dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari dengan menghadirkan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRD Otsus, MRP, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan juga LSM, serta komponen masyarakat lainnya yang peduli dengan kehadiran Otsus untuk pembangunan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, pelaksanaan program kerja Divisi Kesehatan Indonesia Youth Diplomasi Lokal Chapter Tanah Papua di SMA Negeri 1 Manokwari resmi ditutup pada Jumat 28 April 2023 setelah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Pelaksanaan program kerja Divisi Kesehatan Indonesia Youth Diplomasi Lokal Chapter Tanah Papua telah melaksanakan sejumlah kegiatan, diantaranya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan menampilkan stand hasil karya, mulai dari maket dan pembuatan karya seni lainnya yang dibuat oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Manokwari. Care Indonesia Youth Diplomasi Lokal Chapter Tanah Papua
Angel Berlian Fonataba mengatakan, profil penguatan pemuda Pancasila merupakan inisiasi dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bahwa kurikulum saat ini harus dimodernisasikan agar di mana siswa-siswi kelas 10 tidak lagi terpaku pada penjurusan saat berada di kelas 2 dan 3. Sehingga apa yang didapat selama 1 bulan penuh, anak-anak bisa memiliki mental yang kuat dan mau bertanggung jawab dan disiplin dengan apa yang didapat. Berlian Fonataba selaku co-chair dari Aiwadi LC Tanah Papua, organisasi yang menjadi mitra pelaksanaan P5 bersama SMA Negeri 1 Manokwari. Jadi P5 ini adalah proyek penguatan pemuda Pancasila, profil pemuda Pancasila yang diinisiasikan oleh Kementerian Pendidikan dari Mas Menteri bahwa kurikulum saat ini harus dimodernisasikan, di mana mereka tidak ada penjurusan lagi nanti naik kelas 2 dan kelas 3. Jadi akan dalam bentuk seperti ini. Jadi harapannya adik-adik yang kami bantu bimbing, kami ajarkan selama 1 bulan kurang lebih dari 27 Maret sampai 27 April, dan hari ini 28 menjadi hari puncak. Mereka memiliki mental yang kuat, mereka memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri, disiplin, karena ada banyak materi yang kami ajarkan beragam, tapi tentunya memiliki korelasi dari satu judul atau satu topik yang lain ke topik yang lain. Untuk saat ini dari sekolah menentukan 2 tema besar, yaitu yang pertama gaya hidup berkelanjutan dan berkayasa dan berteknologi. Dari setiap tema kami hadirkan narasumber-narasumber yang berbeda, tetapi kami mau ada saling berkesinambungan, sehingga dimulai dari kesehatan reproduksi dan pengenalan diri, agar adik-adik itu tahu bahwa siapa diri mereka, kenali baik-baik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Manobar mengatakan, profil penguatan pemuda Pancasila yang menjadi bagian dari pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Manokwari mampu menjadikan diri mereka sebagai anak-anak yang berharga, mengenal diri mereka, dan menghargai orang lain. Itu yang ditanamkan pada guru bagi anak-anak didik SMA Negeri 1 Manokwari. Profil pelajar Pancasila yang menjadi bagian dari pelaksanaan kurikulum Merdeka, kami mau anak-anak kami adalah anak-anak yang berharga. Saat mereka kenal diri mereka, mereka hargai diri mereka, dan mereka akan hargai orang lain. Anak-anak kami anak-anak yang berharga. Ya, Ibu Guru bilang apa? Kalian anak-anak yang berharga, anak-anak yang anak-anak yang anak-anak yang ganteng. Semua anak cantik dan semua anak ganteng. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Niko Untung Tike, dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah Papua Barat serius dalam penanganan pendidikan, di mana pelajar sebagai agen perubahan dan salah satu tampilan yang menyanggah tegaknya pondasi negara dan agen penggerak keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Sangat serius terhadap pendidikan siswa pelajar sebagai agen perubahan, karena merupakan salah satu pilar yang penyangga tegaknya pondasi negara dan agen penggerak keberlanjutan pembangunan bangsa di negara ini. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kami juga dapat menginformasikan bahwa terhitung mulai Senin tanggal 1 Mei 2023, Papua Barat hari ini akan tayang mulai pukul 19.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 28 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.